Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis atau listrik arus searah. Sebelumnya saya pengen tanya dulu sama kalian, apa sih itu listrik? Dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari listrik. Dari mulai TV, laptop, lemari es, dispenser, kipas angin, bahkan lampu, itu merupakan contoh alat-alat yang memanfaatkan listrik. Jadi pengertian listrik di sini adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Sebenarnya listrik ada yang arusnya searah, ada juga yang bolak-balik, atau sebutannya itu listrik AC atau DC. Nah, yang kali ini kita bahas yaitu listrik arus searah atau DC, direct current. Di listrik arus searah sendiri juga terbagi menjadi beberapa submateri. Di antaranya, yang pertama ada kuat arus, hukum ohm dan hambatan. Rangkaian hambatan terbagi jadi dua, ada seri dan paralel. Yang keempat ada jembatan Wheatstone. Yang kelima ada GGL atau gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Yang keenam ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang ketujuh ada voltmeter dan ampermeter. Yang terakhir ada energi dan daya listrik. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kuat arus listrik. Materi ini seharusnya sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu kalian SMP. Nah, jadi apakah itu kuat arus listrik? Oke, di sini kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor tiap satuan waktu. Di mana secara matematis kuat arus listrik ini dirumuskan dengan I sama dengan Q per T, atau bisa juga I sama dengan dQ dt. Di mana keterangannya I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb. T itu adalah waktu, satuannya second. Berikutnya perhatikan contoh soal berikut. Sebuah penampang konduktor 0,5 cm persegi mengalirkan muatan listrik yang berubah terhadap waktu T, yaitu Q sama dengan 2T kuadrat plus 20T, di mana T dalam sekon. Hitunglah kuat arus listrik pada T sama dengan 5 sekon. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Penampang konduktor 0,5 cm persegi itu artinya luas penampang. A sama dengan 0,5 cm persegi. Kemudian di sini ada persamaan muatan. Q sama dengan 2T pangkat 2 plus 20P. Kemudian yang ditanya adalah kuat arus listrik pada T sama dengan 5 detik. Artinya, kuat arus listrik itu I pada saat T sama dengan 5 detik. Pertanyaannya kita jawab. Ingat rumus kuat arus listrik, kita pakai yang perubahan. Kenapa? Karena di sini muatannya masih dalam persamaan T sama dengan dQ dt. Ingat materi turunan di matematika kelas 11? Kita gunakan itu. Jadi I sama dengan dQ-nya kita tulis 2T kuadrat plus 20T dt. Artinya muatan 2T kuadrat plus 20T ini kita turunkan terhadap T. Jadi sama dengan 2T kuadrat diturunkan terhadap T jadi 4T. 20T diturunkan jadi 20. Sekarang yang ditanyakan adalah kuat arus pada saat T 5 detik. Artinya T-nya substitusi 5 sekon. Jadi 4 dikali 5 ditambah 20 sama dengan 4 dikali 5 20. 20 ditambah 20 40 ampere. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya, yaitu hukum ohm dan hambatan pada kawat. Untuk hukum ohm itu menyatakan bahwa
tegangan atau voltase berbanding lurus dengan kuat arus, ya. Jadi grafiknya linear. Kemudian dirumuskan secara matematis untuk hukum Ohm, itu R sama dengan V per I, atau V sama dengan I kali R, di mana keterangannya R sama dengan resistor, satuannya Ohm, seperti di lambangnya. V sama dengan tegangan, satuannya volt. I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. Lanjut ke hambatan. Hambatan atau resistor. Misalkan saya contohkan di sini kawat. Kalau dilihat dari ujung, kawat itu bentuknya lingkaran. Makanya di sini ada luas penampang. Kemudian ini panjang kawat dan ini hambatan jenis kawat. Di mana secara matematis hambatan itu rumusnya R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan keterangannya R sama dengan hambatan kawat, satuannya Ohm. Rho sama dengan hambat jenis kawat, satuannya ohmmeter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. A sama dengan luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Dimana kalau luasnya lingkaran, berarti luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, dimana R adalah jari-jari lingkarannya. Kali ini kita akan bahas contoh soal tentang hukum Ohm. Ini soalnya. Hubungan antara arus listrik I dan tegangan V pada ujung-ujung resistor diperlihatkan pada gambar di bawah. Besar hambatan resistor adalah, ya, ini di sini adalah tegangan, yang searah sumbu Y di sini adalah kuat arus. Ingat, diketahui I sama dengan, di sini kan ada dua skala ya, artinya kita bisa menggunakan, kalau ketika kita menggunakan V-nya 3, kita gunakan I-nya yang 6. Kalau kita gunakan V-nya 6, kita gunakan I-nya yang 12. Titik temunya dilihat ya, yang ini di sini, yang ini ada di sini. Kita pakai yang angkanya lebih kecil aja supaya mudah. I-nya 6 miliampere. 6 miliampere diubah ke ampere jadi 6 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian V-nya, tegangannya itu berarti 3 volt. Yang ditanyakan besar hambatan resistor, berarti R. Ingat rumus hukum Ohm, R sama dengan V per I. Kita masukkan V-nya 3 volt, I-nya 6 dikali 10 pangkat min 3. Jadi 3 dibagi 6. Coret dulu aja supaya mudah. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 1 dibagi 2 0,5. 10 pangkat min 3 naik ke atas, jadi pangkatnya positif. Atau ini bisa juga 0,5 kali 10 pangkat 3 itu adalah 500 ohm. Ya, oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya lanjut materi lainnya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.